Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Ibu, ketemu lagi dengan Bu Mina. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal terkait gaya listrik statis. Namun sebelum masuk kepada pembahasan soal, kita ingat kembali apa itu gaya listrik. Ya, gaya listrik adalah gaya yang muncul antar dua benda bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik itu dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar kedua muatan. Kemudian, bunyi hukum Coulomb. Hukum Coulomb berfungsi untuk menjelaskan dan menghitung gaya interaksi, di mana gaya interaksi yang dihasilkan oleh dua muatan itu berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Secara matematis, gaya listrik dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F merupakan gaya interaksi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar kedua muatan. Kemudian K adalah konstanta Coulomb, di mana besarnya konstanta Coulomb itu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah dua muatan yang saling berinteraksi dan R itu merupakan jarak antar kedua muatan. Kemudian, untuk menentukan arah gaya listrik, itu ditentukan oleh muatan yang berinteraksi. Jika muatannya sejenis, gaya tolak bekerja menjauhi muatan lainnya. Jika berbeda, maka gaya tarik bekerja mendekati muatan lainnya. Selanjutnya, resultan gaya listrik. Jika ada lebih dari dua muatan, gaya total dihitung dengan menjumlahkan gaya tiap pasangan. Kemudian, metode yang digunakan adalah prinsip superposisi vektor. Jadi, dalam menjumlahkan gaya listriknya, nanti kita bisa menggunakan metode segitiga, metode jajar genjang, kemudian metode poligon, atau metode kosinus. Sebagai contoh, seperti ini. Ini kan ada 3 muatan yang saling berinteraksi. Kemudian kita diminta nanti berapa gaya listrik yang terjadi pada Q2. Nah, Q2 itu merupakan muatan negatif. Q1 itu muatan positif. Dan Q3 itu adalah muatan negatif. Karena mereka berada pada satu garis lurus, maka tinggal kita jumlahkan gaya interaksi. Nih, interaksi antara Q2 dengan Q1 itu arahnya ke kiri, berarti dia bernilai negatif. Sedangkan Q2 ke Q3 itu ke arah kanan, maka nilainya positif. Jadi kalau dia berada pada garis lurus, tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian bagaimana kalau misalnya gaya listrik yang dibentuk itu membentuk sudut theta. Maka dalam menjumlahkannya kita bisa menggunakan metode kosinus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal. Di sini ada dua muatan. Q1 itu 2 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 3 mikrocoulomb. Kemudian kedua muatan dipisahkan sejauh 0,5 meter. Hitung gaya listriknya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini maka kita menggunakan rumus hukum Coulomb. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tadi dua muatan Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb dan Q2 3 mikrocoulomb dipisahkan sejauh 0,5 meter. Hitung gaya listriknya. Jadi, jika kalian ingin mudah dalam menyelesaikan soal fisika, alangkah baiknya soal itu kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita mulai soal yang pertama ini ya. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada muatan Q1. Oke, kemudian Q1 itu terpisah sejauh berapa tadi? Sejauh 0,5 meter. Kemudian di sini ada muatan Q2. Kebetulan muatannya sama-sama negatif. Muatan Q1 itu 2 mikrocoulomb dan muatan Q2 adalah 3 mikrocoulomb. Yang diminta itu adalah gaya listriknya. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan hukum Coulomb, di mana F sama dengan K kita kalikan dengan Q1, kita kalikan dengan Q2, kita bagikan dengan R kuadrat. Berarti sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Nilai konstanta tadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1-nya 2 mikrocoulomb. 1 mikro itu sama dengan 10 pangkat negatif 6. Maka kalau dia 2 mikrocoulomb, ini menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kita bagikan dengan 0,5 untuk memudahkan dalam perhitungan bisa kita buatkan 5 dikali 10 pangkat negatif 1. Berarti ini kita kuadratkan. Dah? Sampai di sini kita lanjut. Maka F sama dengan kolom dikali kolom kuadrat dibagikan dengan kolom kuadrat habis. Kemudian, oh ini tadi meter kuadrat ya, ini juga habis. Tersisa satuan Newton. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Oh ini tadi pangkat 2 ya, ini pangkat negatif. Min 6 ditambah min 6 itu sama dengan negatif 12. Sehingga ini menjadi 9 dikali 10 pangkat 9. Kita kalikan dengan 2 kali 3 itu adalah 6 kali 10 pangkat negatif 12. Kita bagikan dengan 25 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, kita pecahkan saja 10 pangkat 9-nya menjadi 9 dikali 10 pangkat 7, kita kalikan dengan 100. Jadi 10 pangkat 2-nya kita ambil, kita uraikan menjadi 100. Kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 12. 10 pangkat negatif 2 naik ke atas menjadi pangkat positif.
Jadi ini 10 pangkat 2, kita bagikan dengan 25. Maka hasilnya, ini kan jauh lebih mudah menghitungnya ya. 100 bisa kita bagikan langsung dengan 25, itu dapat 4. Sekarang 6 dikali 4 itu hasilnya berapa? 6 kali 4 itu kan 24 ya. Kemudian 24 kita kalikan dengan 9. Oke, 24 kita kalikan dengan 9 itu hasilnya 216. Sekarang kita jumlahkan pangkatnya. 7 kita tambahkan dengan 2 itu 9. Kemudian kita kurangi dengan 12. Maka hasilnya ini kita kalikan dengan 10 pangkat. Ayo berapa? Positif 9 ditambah negatif 12 itu berarti negatif 3 Newton. Maka besarnya gaya listrik yang dihasilkan oleh Q1 dan Q2 itu sebesar 2,16 dikali 10 pangkat negatif 1 Newton. Oke, ini besarnya gaya listrik yang dihasilkan oleh muatan 2 mikrokulom dan 3 mikrokulom. Mudah bukan? Oke, kita lanjut pada soal pembahasan yang kedua. Oke, soal nomor 2. Diketahui sampaikan tadi, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini, alangkah baiknya soal ini kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita gambarkan segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi. Ya, kita anggap ini ya, segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi, ini panjang sisinya, di sini 3 desimeter, ini juga 3 desimeter, di sini juga 3 desimeter. Kemudian ini titik A, titik B, titik C. Di titik A itu terdapat Q1 sebesar 4 mikrokulum. Kemudian di titik B itu terdapat muatan Q2 sebesar negatif 1,5 mikrokulum. Dan di titik puncak atau di titik C terdapat muatan sebesar positif 2 dikali 10 pangkat negatif 5 kulum. Nah, yang diminta itu apa? Yang diminta gaya elektrostatis di titik C. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Titik C, berarti ini Q3 ya, kita misalkan Q3. Q3 itu akan berinteraksi dengan Q1. Dan Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Nah, untuk menentukan arahnya, kita lihat muatannya. Q3 itu muatannya positif. Kemudian Q1 itu juga muatannya positif. Karena dua-duanya positif, maka Q3 akan menolak Q1. Maka kita gambarkan arah vektornya ke sini ya. Oke. Kita gambarkan ini, kita misalkan ini F1-nya. Kemudian, selain berinteraksi dengan Q1, Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Nah, Q2 ini muatannya negatif, maka Q3 akan menarik muatan di Q2. Akan terjadi gaya interaksi saling tarik-menarik ya. Oke, sekarang kita gambarkan ini gambarnya. Ini kita misalkan F2. Nah, sekarang kalau ini segitiga sama sisi, maka nilai sudut di setiap sisinya itu sama ya, 60 derajat. Oke, nah, ingat ini kan kalau kita tarik ini garis lurus. Garis lurus itu memiliki sudut 180. Kemudian sudah terpakai 60 derajat, maka sisanya berapa? Sisanya itu adalah 120 derajat. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami anak ya. Oke, sekarang sudah kita gambarkan gayanya. Selanjutnya kita akan mencari berapa besar nilai F1 dan F2. Maka F1 itu sama dengan K, kita kalikan dengan Q3, kalikan dengan Q1, bagikan dengan R1 kuadrat. Maka ini menjadi, kan ya tadi 9 dikali 10 pangkat 9. Q3-nya 2 mikrokulom, 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian Q1-nya 4 mikrokulom, berarti 4 dikali 10 pangkat negatif 6. Kita bagikan dengan siapa? Kita bagikan dengan 3 desimeter. Itu berarti 0,1 meter ya. Bisa kita buatkan 3 dikali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Nah, maka hasilnya ini sama dengan 9 negatif 5 ditambahi dengan negatif 6 itu adalah negatif 11. Kita tambahkan dengan 9, tersisa berapa? Tersisa 10 pangkat negatif 2. Kemudian kita kalikan nih, 2 kali 4 itu adalah 8. Kita bagikan 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, hasilnya 9 dikali 10 pangkat negatif 2. Maka dari sini diperoleh F1 sama dengan, ini bisa kita tembak ya Nak ya. Kemudian ini juga bisa kita tembak. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya adalah 8 Newton. Itu untuk nilai F1. Kemudian kita cari F2-nya. Langsung saja ya. 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q3-nya tadi 2 dikali 10 pangkat negatif 5. Dan Q2 itu sebesar 1,5 kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Kemudian kita bagikan dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Oke, maka ini hasilnya 9. Kita kalikan dengan berapa? 2 kali 1,5 itu adalah 3 dikali 9 ditambah negatif 5 ditambah negatif 6. Berarti ini dapat berapa? Dapat tersisa 10 pangkat negatif 2. Kita bagikan dengan siapa? Kita bagikan dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 2. Berarti ini kan bisa ya Nak ya, habis ini dibagikan juga sisa 1, maka gaya elektrostatis antara Q3 dan Q2 itu sebesar 3 Newton. Oke, sudah dapat nilai F1 dan F2. Selanjutnya, kita cari berapa resultan vektornya. Karena tadi dia membentuk sudut, maka kita bisa menggunakan rumus kosinus. Di mana F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kita tambahkan dengan 2 kali F1, F2
kita kalikan dengan langsung aja ya, cos 120 derajat. Oke, kita masukkan angkanya. F1-nya tadi 8 ya, langsung aja ya. 8 kuadrat kita tambahkan dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 8 kita kalikan dengan 3. Cos 120 itu sama dengan cos 60 di kuadran 2. Berarti nilainya negatif 1/2. Oke, ini bisa kita bagikan langsung. Habis positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Sehingga hasilnya adalah 8 kuadrat ini 64, kita tambahkan dengan 9, kemudian kita kurangi dengan siapa? Kita kurangi dengan 24. Maka hasilnya ini sama dengan 49. Akar 49 itu adalah 7. Maka besarnya gaya elektrostatis total di titik puncak C adalah 7 Newton. Oke, mudah kan? Nah, semangat mencoba di rumah ya. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika kita ingin menyelesaikan soal-soal fisika, alangkah baiknya soal itu kita ilustrasikan ke dalam bentuk gambar. Oke, demikian pembahasan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tetap semangat anak-anak Ibu. Ibu yakin kalian bisa. Selamat belajar. Semangat belajar dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.